Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan bersama Kuria GKPS Gria Martubung. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan Bapak Pendeta, kita dengarkan persembahan pujian yang dibawakan Seksi Bapak GKPS Gria Martubung dengan judul Jahobado Sibalosan Nami. Pako asomanku saruma Jahobado si balosan nami Kalani ganu dear layak ni apa ino uri Au pakong hasomanku saruma Mamujihan kumbai gok miu Gepesi bata ropar lajoan Saito taplo kurhi Ale Tuhan, saito buamma panidalan nagok parmarani sai colom hamgomos tanganku rampon ham tong mardalana Tahan Tuhan, bakar-bakar na total, pangaduan kin bay goluo. Pako hasomanku saruma Mamujihan kumbai gok miu Kepesi batang ropar lajoan Saito tapdo kurhi Ale Tuhan, saito buamma panidalan nagok parmarani sai colom hamgomos tanganku rapon ham tong mardalana Tahan Tuhan, bakar-bakar na total, pangaduan kin bay goluo. Tahan Tuhan, bakar-bakar na total, pangaduan kin bay goluo.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini bagi kita terambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada dalam minggu Prapaskah, minggu di mana kita menjelang hari yang besar, yaitu hari raya Paskah, hari raya kemenangan Tuhan Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut. Oleh karena itu, kemenangan itu begitu besar, sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus turut juga dimenangkan. Karena orang percaya itu adalah orang yang melekat dan yang bersatu dengan Kristus. Oleh karena itu, kita sudah menang, kita menjadi bahagian pemenang. Lalu bagaimanakah setiap orang yang sudah dimenangkan itu hidup di dalam kemenangannya dan menang di dalam setiap kehidupannya? Tentu kemenangan itu harus dijalani dan harus dipertahankan. Lalu bagaimana kita menjalani kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama, kami mau sampaikan, karena Kristus yang memenangkan kita, berarti kemenangan kita bukan karena kekuatan kita dan usaha kita, tetapi hanya oleh anugerah Kristus. Dan itu hendak mengajarkan kita bahwa seharusnya kita juga tidak mengandalkan diri kita. Tidak boleh sombong walaupun saat ini kita berada dalam situasi yang senang. Jadi kita menjaga hati kita untuk menjadi bahagian dari kerendahan hati. Yang kedua, kemenangan orang yang percaya juga tidak identik dengan kesuksesan di dunia ini, kegemilangan di dunia ini. Karena kemenangan kita tidak mesti membebaskan kita dari segala kesulitan, bahkan juga penindasan, bahkan juga penganiayaan sebagai orang-orang yang percaya. Tetapi yang mau ditunjukkan, kemenangan kita itu memperlihatkan ketika ditindas pun, tetapi kita tidak terdesak, tidak terjepit. Dan ketika kita juga menemui banyak rintangan, kita tidak berputus asa. Maka kita akan menang. Kemudian kemenangan itu ada di dalam hati kita, sehingga kita tidak berupaya untuk mengalahkan orang lain untuk mencapai kemenangan kita. Bukan. Tetapi yang penting bagaimana kita memenangkan hati kita, memenangkan diri kita, bahkan memenangkan naluri-naluri alamiah kemanusiaan kita. Apa itu? Naluri-naluri yang bisa mungkin muncul bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang sering kita lupa daratan, sehingga kita menjadi sombong. Saat kita menang, kita sombong. Bahkan saat kita mungkin kalah, kita menjadi berputus asa. Maka inilah yang harus kita kalahkan. Dan dengan pertolongan Kristus semata, kita bisa mengalahkan semuanya. Karena kekuatan kita itu sangat terbatas. Kita harus mematikan diri kita untuk memuat Kristus berada di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita juga harus sadar bahwa kemenangan kita itu bukan berarti kita sudah dibebaskan dari cobaan-cobaan. Contohnya, dosa bisa saja mengintip walaupun itu hal-hal yang baik bagi kita. Mencintai diri itu baik. Tetapi kalau kita terlalu mencintai diri kita, iblis mencoba untuk menggoda kita supaya kita jatuh
sehingga kita bersikap sebagai orang yang memikirkan hanya diri kita, yang kita sebut dengan egoisme ataupun berpusat pada diri sendiri. Itu bisa menjadi dosa bagi kita, dan itu adalah cobaan. Maka semua orang yang pernah mengalami cobaan harus juga mengatasi cobaan itu. Jangan kita buat berkuasa atas diri kita. Sama seperti burung di udara, biarkan dia bebas berterbangan di udara. Tapi kalau dia bersarang di kepala kita, maka disitulah peran kita untuk mengusirnya. Masalah dan cobaan juga demikian. Boleh datang, tetapi kita harus bertindak untuk mengusirnya. Dan hidup yang berkemenangan juga adalah hidup yang tidak lepas dari kesalahan. Setiap kita punya kelemahan, tetapi kesalahan itu boleh kita hadapi dan boleh kita perbaiki. Karena kita terbatas di dalam melihat orang lain, di dalam menilai apa yang patut di dalam hidup ini. Jadi hidup yang berkemenangan itu adalah hidup yang bukan tanpa kesalahan. Dan hidup orang yang berkemenangan itu adalah hidup yang masih terus bertumbuh dan bertumbuh atau proses menjadi. Tidak sesuatu yang sudah jadi. Seumpama roti itu ya harus dipanggang dulu, baru bisa dikonsumsi. Jadi orang yang berkemenangan itu harus mengalami pertumbuhan supaya dia matang. Disitulah dia akan meninggalkan sifat kekanak-kanakannya yang bisa saja dilakukan setiap hari. Maka untuk itu Yesus menjadi penuntun kita di dalam menjalani hidup yang berkemenangan itu. Jadi Yesus adalah jalan kepada kemenangan. Maka hidup yang berkemenangan adalah hidup yang berjalan bersama Yesus. Kemudian karena kita adalah hidup di dalam komunitas gereja, bisa saja orang tidak sependapat, sepandangan dengan kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari hidup yang berkemenangan bisa menerima orang lain, bahkan bisa mengasihi orang yang membenci kita, yang tidak sepaham juga dengan kita. Maka renungan ini akan kami akhiri dengan mengatakan bahwa hidup yang berkemenangan itu adalah hidup yang memprioritaskan dan memilih Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami terima. Kiranya kekuatan yang daripadamu memenangkan kami untuk hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan lagu pujian dengan judul Monang Doau.
Berjalan by Nagola, oh suri. I say, tarik konon muang, by perjalanan kini. Ay rodo ang Tuhanku, lamang rupiah, baru aku na. Sonang doa, sonang douri, mandalani goluku. Sipata roparu toloni sopong mandorapa monang doa ay tugdogogoki ibere Tuhan ki. Gilumbang haba-haba, sengaw mabia. Berjalan by Nagola, oh suri. I say, tarik konon muang, by perjalanan kini. Ay rodo ang Tuhanku, lamang rupiah, baru aku na. Sonang doa, sonang douri, mandalani goluku. Sipata roparu toloni sopong mandorapa monang doa ay tugdogogoki ibere Tuhan ki. Monang doa ay tugdogogoki ibere Tuhan ki. Baik, telah hadir bersama kita di studio hari ini Bapak Pendeta Michael Z. Sipayung STHMA sebagai pengkhotbah dan sebagai narasumber. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Kemudian ada Bapak Situa Insinyur Fajar Tasidebang sebagai narasumber. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu Mary, selamat sore juga buat seluruh pemirsa TVRI Sumut dimanapun berada. Baik, kemudian sebagai narasumber kita yang ketiga ada Bapak Situa Dr. Andus Janer Purba MPD. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu dan selamat sore juga buat para pemirsa TVRI
Sumatera Utara, dimanapun berada. Baik, ketika kita tadi sudah mendengarkan khotbah yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, bahwa kemenangan adalah anugerah atau semata-mata pemberian daripada Tuhan. Kira-kira dalam kehidupan kita yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, ketika anugerah itu, keselamatan itu atau kemenangan itu hanya sebagai pemberian, bagaimana sikap kita seharusnya untuk menghargai pemberian yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Silakan kami sampaikan kepada Bapak Fajarta. Ya, selamat sore Ibu Mary. Tadi pertanyaannya adalah di dalam kehidupan kita, di mana kemenangan itu adalah bukan usaha kita tetapi adalah pemberian Tuhan. Tentu kita selaku gereja dalam hal ini, para pelayan, demikian juga para pekerja, sintua, samas dan sebagainya yang ada di tengah-tengah gereja itu harus memasyarakatkan atau bagaimana mengaplikasikan anugerah daripada Tuhan itu di dalam komunitas gereja itu sendiri. Nah, tentu kita harus sadar selaku gereja, karena itu adalah anugerah bukan daripada usaha kita. Tentu sebagai tubuh Kristus kita di dunia ini, kita harus menjangkau seluruh warga jemaat yang ada. Tidak ada satupun yang terlewat, tidak ada boleh satupun yang dikecualikan. Gereja harus menjangkaunya dan memenangkan mereka juga. Karena kemenangan itu adalah anugerah, tentu kemenangan itu juga, anugerah itu juga harus kita sampaikan, harus dimiliki atau didapatkan dan dirasakan oleh semua warga gereja dan oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia ini juga melalui gereja. Nah, itu Bu yang dapat kami sampaikan. Bagaimana supaya kita dapat menjangkau, tentu bagaimana usaha gereja memanfaatkan atau memobilisasi seluruh pekerja yang ada di gereja itu untuk dapat melakukan kunjungan-kunjungan, baik itu kunjungan rumah tangga, kunjungan sosial dan sebagainya. Kita dapat melihat apa yang terjadi atau apa problem yang terjadi di tengah-tengah warga jemaat juga. Bagaimana gereja dapat melalui kehadiran gereja, pengharapan itu dari mereka bahwa ada Tuhan. Tidak semata-mata karena mereka sudah merasa mentok di dalam kehidupannya, berarti hidupnya itu sudah mati. Tetapi ada Tuhan yang bisa kita harapkan untuk memberikan pertolongan. Tentu itu yang dapat kita lakukan di dalam aplikasi di tengah-tengah gereja ini. Baik, terima kasih Pak Fajarta. Kemudian kalau menurut Bapak Janer Purba, kira-kira ada nggak Pak langkah-langkah khusus sebagai mungkin posisi Bapak sekarang sebagai pimpinan di jemaat, salah satunya pimpinan di jemaat, langkah-langkah khusus yang dapat kita lakukan untuk memenangkan jemaat itu sendiri? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Mary. Langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan, yang pertama sekali adalah kita harus peduli kepada jemaat kita. Mendengarkan keluhan mereka, sedapat mungkin bisa mengambil sikap untuk membantu dan menolong mereka menyelesaikan masalah dan persoalannya. Kemudian yang kedua, mari kita ajak mereka untuk berbicara dari hati ke hati, karena memang orang Kristen itu harus menyampaikan kasih. Bagaimana kasih itu diaplikasikan di tengah-tengah jemaat kita. Kemudian menghimbau dan mengajak agar jemaat kita rajin beribadah. Dengan rajinnya mereka beribadah, berarti hubungan kita akan semakin dekat. Kemudian mungkin aksi nyata selanjutnya adalah bahwa mari kita tunjukkan bahwa orang Kristen itu adalah penuh dengan kasih. Kira-kira seperti itu Bu Mary. Baik, terima kasih Bapak Janer Purba. Nah, kemudian ketika kita menerima kemenangan itu tadi tanpa harus berjuang. Tanpa harus berjuang. Berarti kita juga seharusnya membagikan kemenangan yang sudah kita punya kepada orang. Justru disitulah perjuangan kita. Bagaimana menurut Bapak? Ya, benar, karena
itu adalah pemberian daripada Tuhan, bukan daripada hasil usaha kita. Tentu kita selaku gereja, karena kita dalam hal ini selaku pimpinan di dalam gereja tersebut ya, kita selaku gereja harus membagikan itu melalui seperti yang dikatakan Bapak Janer Purba tadi, bahwa sentuhan itu ada, problem yang mereka hadapi itu bisa kita identifikasi dengan baik, dan kita hadir di dalam setiap problem yang ada. Karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta tadi, di mana kemenangan itu bukan identik dengan kesuksesan, bukan juga berarti kita menang terhadap orang lain, tapi kemenangan itu bagaimana kita memenangkan mereka. Karena problem yang dihadapi di tengah-tengah jemaat adalah ada warga yang mungkin merasa rendah diri, merasa tersingkirkan, merasa tidak pantas melihat teman-temannya di dalam persekutuan sehingga dia menjaga jarak. Tentu itulah yang harus kita sentuh, itulah yang harus kita dekati, mereka lah yang harus kita yakinkan bahwa anugerah itu ada. Apapun kondisi mereka, seterpuruk apapun yang dia rasakan, manakala dia punya pengharapan kepada Yesus Kristus, Yesus sudah bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, dan itu dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak Pajarta. Sebelum kami sampaikan nanti kepada Bapak Pendeta, kira-kira menurut Bapak Janer Purba, ada enggak syarat untuk menjadi pemenang? Ketika kita sudah dimenangkan Kristus, adakah syarat khusus untuk menjadi pemenang, untuk boleh bagian daripada pemenang itu sendiri? Baik, Bu Mary, syarat untuk menjadi pemenang. Yang pertama sekali harus percaya. Ya, itu kunci utama, harus percaya. Kemudian karena kita ketahui bahwa kemenangan itu adalah anugerah, pemberian semata, dan kemenangan itu ditawarkan kepada setiap orang. Baik orang percaya maupun tidak percaya, tetapi bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita menerimanya. Karena kita tahu bahwa kemenangan itu adalah anugerah, untuk itu mari kita hargai, mari kita lakukan perintahnya, dan mari kita jauhi larangannya. Kira-kira seperti itu, Bu Mary. Terima kasih. Baik, Pak Pendeta, Pendeta Michael Z. Sipayung, STHMA. Saya tertarik Pak dengan yang Bapak sampaikan tadi, dengan orang yang berkemenangan harus tetap bertumbuh. Harus tetap bertumbuh. Dan proses pertumbuhan itulah yang menjadi hidup orang yang berkemenangan. Boleh Pak ditambahkan sedikit lagi tentang proses kemenangan, proses bertumbuh seorang pemenang di hadapan Kristus? Ya baik, Ibu Mary untuk pertanyaannya. Kalau kita tadi menyadari bahwa ketika kemenangan itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita, tentu kita yang menerimanya merasakan bagaimana berharganya kita di mata Tuhan. Tetapi karena kita harus hidup di dalamnya, maka kita juga harus menyadari betapa perjuangan untuk itu harus kita lakukan dengan begitu baik. Soalnya selama kita belum menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berarti menyerahkan kepada yang lain. Sehingga ketika kita sudah berpindah kepada penyerahan diri kepada Tuhan, itu membutuhkan proses. Mengubah yang sifat yang tidak baik itu sebenarnya tidak gampang, tetapi bisa. Oleh karena itu, untuk terbiasa dengan hidup di dalam anugerah, maka kita harus bekerja keras dan bekerja keras. Dituntut keseriusan dan kesungguhan. Kalau boleh, saya katakan orang yang bertumbuh itu adalah orang yang tidak pernah merasa cukup di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Di dalam mentaati Tuhan, orang tidak pernah merasa sudah selesai. Tetapi dari hari ke hari ingin semakin setia dan semakin setia. Itulah bagi saya yang membuat kita bertumbuh kepada iman kepada Tuhan. Demikian mungkin Ibu Mary. Baik, terima kasih Bapak Pendeta.
Sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita sore hari ini, kita dengarkan dulu vokal grup persembahan pujian yang disampaikan oleh vokal grup Seksi Bapa dari GKPS Gria Martubung dengan judul Ulang Urah Mandole.
Baik, kita lanjutkan kembali diskusi kita bersama Bapak Situa Dr. Andes Janer Purba dan Bapak Situa Insinyur Pajarta Sidabang dan Bapak Pendeta Michael Z. Sipayung. Bapak Situa Dr. Andes Janer Purba, ketika kita tadi dikatakan bahwa kemenangan kita adalah kemenangan yang dihibahkan, hidup niuhur dalam bahasa Simalungun, pemberian semata-mata oleh Allah kepada kita semua. Kira-kira Bapak sebagai pribadi, sebagai kepala keluarga, dan sebagai pimpinan jemaat, komitmen apa yang boleh Bapak sampaikan untuk sebagai orang yang telah dimenangkan, komitmen apa yang Bapak bisa sampaikan kepada kita semuanya? Terima kasih Ibu Mary, sebagai pribadi, sebagai kepala keluarga, sebagai pimpinan, ya. Kunci utama adalah tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia di dalam iman. Seperti tertulis pada Joshua 24 ayat 15b. Katanya demikian, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama, Bu Mary. Yang kedua adalah, rajinlah beribadah dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan tetap kita himbau kepada jemaat kita agar tidak ragu atau merasa sungkan untuk sharing kepada pimpinan, kepada majelis di gereja. Dan kita sebagai pimpinan tetap terbuka untuk hal itu. Dan yang ketiga, kiranya jemaat kita dapat menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam iman dan berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Ya, demikian Bu Mary. Ya. Kembali kami sampaikan pertanyaan yang sama kepada Bapak Situa Insinyur Pajarta Sidabang. Ketika Bapak sudah menjadi bagian dari pemenang, komitmen apa yang boleh Bapak sampaikan kepada kita semua sebagai pribadi, sebagai kepala keluarga, dan sebagai pimpinan di gereja? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Mary. Demikian juga terima kasih kepada seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Kita sudah mengikuti tadi khotbah tadi, demikian juga diskusi ini tentang kemenangan yang dibawa secara cuma-cuma oleh Yesus Kristus. Jadi oleh karena itu di dalam secara pribadi atau secara di tengah-tengah keluarga, saya sendiri secara pribadi akan menurunkan kemenangan ini, bagaimana mengajak seluruh keluarga. Demikian juga di tengah-tengah gereja, bagaimana saya harus mengajak, meyakinkan seluruh warga jemaat yang ada di gereja tersebut untuk tetap setia. Tidak ada, jangan pernah berpikir tentang hal-hal yang lain di dalam dunia ini yang bisa menjadi pegangan kita, apapun problem yang kita hadapi. Tetaplah pegang teguh kepada Yesus Kristus yang sudah membawa kemenangan tersebut. Jadi demikian juga kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, tentu pada saat-saat sekarang ini kita selaku warga umat percaya, orang Kristen yang tinggal bersama di tengah-tengah masyarakat yang sangat plural, ya, di mana berbagai keyakinan, berbagai kepercayaan agama antara tetangga kita, bahkan di dalam keluarga juga terjadi demikian. Kita tentu mengalami perbedaan pandangan di dalam kehidupan, tetapi mari di dalam segala perbedaan itu kita selaku umat percaya melalui sikap kita, melalui cara kita untuk dapat menerima mereka di dalam kehidupan kita, di dalam pergaulan kita, itulah cara yang dapat kita tunjukkan untuk dapat memenangkan mereka juga di hadapan Tuhan. Sehingga mereka juga akan percaya siapa Tuhan yang kita sembah itu. Demikian juga banyak hal yang menjadi tantangan hidup kita di tengah-tengah kehidupan zaman sekarang ini. Kita melihat bahwa kondisi ekonomi yang di dalam pemberitaan sangat gonjang-ganjing pada saat ini. Kita nggak tahu apakah sebentar lagi tiba di daerah kita, di negara kita Indonesia ini. Demikian juga kita melihat bagaimana perkembangan anak-anak muda di dalam pergaulan bebas dan godaan narkoba yang mengancam di mana-mana. Itu tentu akan membuat
beban yang sangat berat di dalam kehidupan kita selaku umat percaya. Tetapi di dalam semua itu kita harus percaya ada Tuhan yang lebih besar dari segala problem yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Karena itu berpengharapanlah teguh kepadanya, percaya pegang teguh Dia yang siap sedia untuk mengulurkan tangannya untuk menuntun kita menjalani seberat apapun tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Secara spesifik juga keluarga lepas keluarga. Kita tidak dapat melihat sedetail-detail apa persoalan yang mereka hadapi, tetapi apapun, saudara-saudara pemirsa TVRI dimanapun berada, apapun yang kita hadapi pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, percayalah, Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk dapat memberikan kemenangan kepada kita. Sedangkan kematian bisa dikalahkannya, apalagi persoalan-persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia. Demikian Ibu Mary. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Insinyur Pajar Tasidebang. Ternyata kesetiaan itu, kemenangan yang diberikan Tuhan, kita harus setia, bahkan kesetiaan itu adalah perjuangan yang sangat berat, buat kita sebagai orang yang telah dimenangkan. Walaupun kita dimenangkan tadi tanpa perjuangan. Kita tidak berjuang mendapat kemerdekaan, tapi justru mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang diberikan Tuhan adalah menjadi perjuangan berat buat kita. Baik, Bapak Pendeta Michael Z. Sipayung, ketika Bapak sudah mengambil keputusan sebagai pelayan di ladang Tuhan, sebagai pendeta, tentu tantangannya akan lebih besar daripada pemimpin di gereja, di jemaat. Nah, ketika Bapak sudah berada dalam pelayanan ini, berada di dalam lingkungan masyarakat yang penuh tantangan, sebagai pendeta, kira-kira komitmen ke depannya yang paling meneguhkan Bapak, yang bisa memberi semangat dan motivasi buat kami semua. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Mary buat pertanyaannya. Saya memahami bahwa panggilan sebagai seorang pelayan itu adalah anugerah. Supaya setiap pelayan itu boleh semakin bertumbuh dan bertumbuh lagi. Sehingga menjadi pribadi yang memang benar-benar dimenangkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan, setiap pelayan seharusnya melihat bahwa Tuhan berkenan menjadikan dia sebagai sahabatnya, sebagai saudaranya. Maka dengan demikian komitmen yang sama harus tumbuh. Setiap pelayan harus menjadikan jemaat itu menjadi saudaranya. Karena Tuhan sudah menganggap kita sahabat saudaranya, ya tentu alangkah indahnya kalau setiap umat yang di bawah pelayanan kita menjadi saudara bagi kita. Jadi saya kira berangkat dari hal yang sama itulah himbauan kami kepada setiap jemaat, karena kita hidup di dalam komunitas orang-orang yang percaya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Sidebang, bahwa kehidupan orang percaya itu berada di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan tantangan. Maka tantangan untuk merongrong kemenangan itu sangat besar. Oleh karena itu setiap orang yang sudah dimenangkan itu, mari bersama-sama menjaga kemenangan itu. Lalu muatan yang harus ada bagi setiap orang yang percaya di dalam komunitasnya adalah ikatan persaudaraan. Seperti yang disampaikan oleh lagu sekolah minggu kita, dalam Yesus kita bersaudara. Maka dengan bersaudara, perasaan bersama itu akan semakin bertumbuh, sehingga gereja itu menjadi berkat bagi dunia ini, bagi siapa saja yang boleh bertatap muka ataupun bahkan berinteraksi dengan orang-orang percaya. Yang terakhir mungkin saya akan tambahkan bahwa begitu banyak pun tantangan kita di dalam persaudaraan menjaga komunitas orang-orang yang dimenangkan. Yang terutama adalah pilihlah Tuhan untuk setiap tujuan dan langkah hidup kita. Tuhanlah yang pertama. God is the first di dalam setiap hidup orang yang dimenangkan. Maka kita akan menang. Baik. Saya kira demikian Ibu.
Mary. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta. Kembali sangat menarik ya. Ketika kita berbicara menggebu-gebu tentang kemenangan, kita bangga menjadi pemenang yang telah dimenangkan oleh Kristus. Tapi menurut saya pribadi, justru yang paling sulit daripada semua itu adalah memenangkan diri sendiri. Bagaimana menurut Pak Situa, Dr. Andus Janir Purba? Ya, baik. Terima kasih Bu Mary. Bagaimana memenangkan diri sendiri? Kembali kepada kita, ya. Bagaimana kita merespon, bagaimana iman percaya kita, dan bagaimana kita melakukan, dan bagaimana kita beribadah dan percaya kepada Tuhan. Ada satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa sering kita berkata begini, saya punya masalah besar. Pada saat ini saya mau katakan kepada semua kita, khususnya seluruh pemirsa TPRI Sumatera Utara, bahwa jangan katakan saya punya masalah besar, tapi katakanlah saya punya Allah yang besar. Demikian Bu Mary. Iya, luar biasa sekali. Berarti masalah besar tidak menjadi masalah ketika saya punya Allah yang besar. Iya. Jauh lebih besar dari masalah saya. Baik, kalau menurut Pak Insinyur Fajar Tasidebang bagaimana? Ya, terima kasih Bu. Memang untuk mengalahkan atau memenangkan diri sendiri itu adalah suatu perjuangan yang sangat berat. Tetapi sebagaimana ada tertulis juga di dalam Alkitab, bahasa seorang atlet juga untuk dapat memperoleh piala, dia harus berlatih dengan tekun dan mengalahkan segala beban yang ada di dalam dirinya. Demikian juga kita atau saya juga selalu itu menghimbau di tengah-tengah keluarga juga di dalam kehidupan kami, berusaha untuk tetap membangun komunikasi yang intens dengan Tuhan melalui ibadah pagi contohnya. Bagaimana meskipun mungkin tidak 100% atau katakanlah mungkin tidak 80%, tetapi kita harus selalu ingat bahasa dengan melakukan ibadah setiap pagi kepada Tuhan, menyerahkan atau mengucap syukur atas apa yang sudah kita lalui, bahkan masa istirahat apa yang sudah kita lewati, dan untuk bagaimana kita supaya dengan percaya diri menghadapi hari itu, masa depan. Tentu kita harus berpegang teguh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena sepandai apapun, sebaik apapun rencana yang kita buat, tetap itu punya loophole. Ada lubang yang di sana yang membuat kita terperosok. Jadi hanya Tuhan yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu tetap dimenangkan dalam segala kondisi apapun. Demikian Ibu. Terima kasih. Dan yang terakhir, Bapak Pendeta Michael Z. Sipayung, ini mungkin himbauan kepada kita semua sebagai kesimpulan buat kita semua, warga jemaat GKPS secara khusus dan warga Kristiani di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia, bahkan dimanapun yang boleh menikmati siaran ini. Apa harapan dan himbauan yang boleh Bapak sampaikan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Mary. Jadi sebagai orang Kristen khususnya yang berada di daerah Sumatera Utara, kita harapkan dengan adanya mimbar agama Kristen memberikan kepada kita penguatan-penguatan untuk menjalani kehidupan yang bertambah-tambah kompleks di dalam segala tantangannya. Tapi karena dengan tema saat ini kita telah dimenangkan oleh Kristus, maka kita semakin disadarkan bahwa tidak cukup dan tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kekuatan Kristuslah yang memampukan kita hidup di dalam kemenangan. Untuk itu jangan pernah ragu untuk pertolongannya. Dan mari berikan diri untuk diproses oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian maka kita akan semakin bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain. Karena setiap hari ada tantangannya.
Tetapi kita yakin bahwa Ya, meskipun kesulitan, tapi masih ada jalan keluar. baik. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Pendeta. Langsung saja kita dengarkan persembahan pujian dari vokal grup Sesi Inang GKPS Gria Martubung, dan ini akan menjadi penutup acara buat kita semua. Kami ucapkan selamat sore dan terima kasih kepada seluruh pemirsa TVRI di mana saja pun berada. Tuhan memberkati kita semua.